Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ami Oktavia. Perkenalkan, nama saya Prinsa Putri. Perkenalkan, nama saya Rizal. Nama saya Peggy Triansa Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bazil Gifar. Di sini kami akan menjelaskan materi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Ami Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan strukturnya. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuk itu yang pertama ada tulang panjang. Tulang panjang adalah mereka tulang-tulang dengan bentuk silinder yang mengukur lebih panjang dari yang lebar dan yang memenuhi fungsi pengukit. Tulang ini adalah tulang padat yang menawarkan kekuatan, struktur, dan mobilitas. Beberapa tulang ini terdapat tulang paha, tibia, fibula, humerus, dan jari-jari. Yang kedua ada tulang pendek advertisimen. Mereka adalah tulang yang memiliki bentuk kubus dengan ukuran panjang dan lebar yang sama dan berfungsi sebagai pendukung atau untuk memberikan stabilitas dan memfasilitasi beberapa gerakan. Di dalamnya terdapat tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ketiga ada tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang tipis melengkung yang melindungi organ atau mendukung otot. Di sini kita dapat menyebutkannya tulang parietal dan frontal. Keempat ada biji wijen. Biji wijen atau advertisimen. Mereka berukuran kecil, bulat, dan pada dasarnya melindungi tendon dari kekuatan konversi. Artinya mereka meningkatkan mekanik bersama. Patelas atau tempurung lutut seperti yang lebih dikenal termasuk dalam klasifikasi ini. Kelima ada tulang tidak beraturan. Tulang seperti vertebrata, sakrum, atau tulang ekor dapat disebutkan dalam kategori ini karena memiliki bentuk yang tidak beraturan. Mereka juga melindungi organ dalam. Klasifikasi tulang berdasarkan strukturnya. Itu yang pertama ada tulang sepon. Tulang ini adalah tulang yang dibentuk oleh trabecula atau jerat tulang kecil berukuran 0,1 hingga 0,5 mm. Kira-kira mereka terletak terutama di daerah di mana sumsum tulang bersarang. Kedua ada tulang kompak. Tulang kompak ini adalah area tulang yang dibentuk oleh lempeng tulang yang kaku. Perlu dicatat bahwa semua tulang memiliki kedua jenis tulang atau jaringan kenyal dan kompak. Ini saya akan menjelaskan tentang histologi tulang. Yang pertama, matriks tulang. Matriks tulang terdiri dari organik dan anorganik. Komponen anorganik menyusun tulang sebesar 69%, di mana 99%-nya berupa hidroksipatit. Komponen organik sejumlah 22%, di mana terdiri dari kolagen sebanyak 90% dan protein non-kolagen termasuk protoglycan, siloprotein, dan lain-lain. 2. Sel-sel tulang. Tulang menghasilkan 4 jenis sel. Yang pertama, osteosit. Yang kedua, osteoklas. Yang ketiga, osteoblast, dan sel-sel lapisan. Osteoblast adalah salah satu sel yang membuat tulang baru saat tubuh bertumbuh. Osteoblast jika terkumpul membentuk materi fleksibel yang disebut osteoid yang menyatukan mineral sehingga menjadi keras dan kuat. 3. Tulang kompak dan tulang berongga. Tulang kompak adalah salah satu dari dua jenis jaringan internal yang membentuk tulang. Tulang ini jauh lebih padat daripada tulang sponsa yang merupakan jenis jaringan internal tulang yang lainnya. Selain itu, tulang ini lebih keras dan kuat daripada tulang sponsa. B. Tulang berongga. Tulang yang memiliki matriks berongga disebut tulang spons. Contohnya yaitu tulang pipi dan tulang pendek. Kelas di sini akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan tulang osifikasi. Osifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang disebut dengan sel osteoblast. Proses pembentukan ini terdiri atas dua tipe, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Dan suplai darah adalah proses fisiologis di mana suplai darah baru terbentuk dari suplai darah yang telah ada. Angiogenesis adalah proses normal dan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam penyembuhan luka dan dalam pembentukan jaringan darah.
Baik, saya Pernisa Putri akan menjelaskan sifat dinamis tulang. Yang pertama, pengaruh latihan fisik terhadap massa tulang. Latihan fisik menstimulasi osteobelast dengan adanya arus listrik yang dihasilkan ketika stres mengenai tulang, terutama bagian permukaan periosteal tulang. Latihan fisik juga meningkatkan struktur tulang selama masa pertumbuhan dan mengurangi kehilangan massa tulang pada individu usia lanjut. 2. Kalsium dalam tulang. Kalsium dalam tulang memiliki berbagai fungsi penting dalam fisiologi tubuh. Fungsi kalsium antara lain merupakan pembentuk utama tulang dan gigi, berfungsi untuk integritas sistem saraf dan otot, serta mempengaruhi aktivitas sekresi kelenjar eksorin dan endorin. Yang ketiga, peran kalsium dalam tulang. Kalsium dalam tulang disimpan dalam bentuk kristal hidroksiapatit. Jumlah kalsium pada masa dewasa normal berkisar 1000 sampai dengan 1200 gram dan kira-kira 99%. Di antaranya berada dalam tulang. Sebagian kalsium yang terionisasi berada dalam bentuk ikatan dengan anion, terutama fosfat anorganik dan sitrat. Selanjutnya, efek nutrisi dan hormon. Kalsium dan fosfat merupakan mineral penyusun tulang. Asupan yang kurang dapat mempengaruhi proses pembentukan tulang. Asupan vitamin D juga berperan penting dalam pembentukan tulang. Hormon estrogen dan testosteron berperan penting dalam menghambat resorpsi tulang. Hormon paratiroid juga berperan dalam hemostasis kalsium serta secara tidak langsung berpengaruh pada proliferasi osteobelast. Perubahan kadar hormon tersebut dapat menimbulkan osteoporosis. Penyembuhan proses patah tulang. 1. Perdarahan dan peradangan. Saat tulang patah atau retak, perdarahan akan langsung terjadi yang menyebabkan peradangan dan pembukaan darah di lokasi patah tulang. Sel yang membeku tersebut berfungsi untuk menjaga bagian-bagian tulang yang patah agar tidak kemana-mana dan melindungi dari masuknya zat asing termasuk kuman ke dalam tulang yang patah tersebut. 2. Pembentukan jaringan lunak. Darah yang membeku ini kemudian akan diganti dengan jaringan fibrosa dan tulang rawan yang disebut dengan soft callus atau callus lunak. Callus lunak ini merupakan jaringan yang sebagian besar terbuat dari kolagen dan dibuat oleh kelompok sel khusus yang disebut chondroblast. Ini merupakan tahap awal dalam produksi tulang untuk menyambung kembali tulang yang patah. 3. Tulang menjadi padat kembali. Setelah kalus lunak terbentuk, akan muncul sel yang disebut dengan osteoblast yang berperan dalam bentuk tulang. Sel ini akan menambahkan mineral ke dalam jaringan tulang yang baru dan mengisi rongga-rongga yang masih kosong. Setelah osteoblast memadatkan jaringan tulang yang baru, kalus lunak akan diganti dengan tulang keras atau disebut hard callus atau kalus keras. Tahap ini biasanya dimulai 2 minggu setelah patah terjadi dan biasa terakhir pada minggu ke-6 atau ke-12. Yang keempat, pembentukan kembali tulang. Proses renovasi tulang ini bisa berlangsung sangat lama hingga bertahun-tahun. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau berdiri membantu mendorong pembentukan kembali tulang tersebut. Selanjutnya, proses penuaan terhadap manusia. Perubahan anatomik pada sistem muskuloskeletal, massa tulang kontinu sampai mencapai puncak pada usia 30-35 tahun. Setelah itu akan menurun karena disebabkan berkurangnya aktivitas osteobelast, sedangkan aktivitas osteoklas tetap normal. Secara teratur, tulang mengalami turunan over yang dilaksanakan melalui 2 proses, yaitu modeling dan remodeling. Pada keadaan normal, jumlah tulang yang dibentuk remodeling sebanding dengan tulang yang rusak. Ini disebut positively coupled, jadi massa tulang yang hilang 0. Bila tulang yang rusak, lebih banyak terjadi kehilangan massa tulang, ini disebut negatively coupled yang terjadi pada usia lanjut. Dengan bertambahnya usia, terdapat penurunan massa tulang secara linear yang disebabkan kenaikan turnover pada tulang sehingga tulang lebih porous. Pengurangan ini lebih nyata pada wanita. Tulang yang hilang kurang lebih 0,5-1% per tahun dari berat tulang pada wanita pasca menopause dan pada pria di atas 80 tahun. Pengurangan tulang lebih mengenai bagian trabekula dibanding dengan korteks. Pada pemeriksaan histologi, wanita pasca menopause dengan osteoporosis spinal hanya mempunyai trabekula kurang dari 14%. Selama kehidupan, laki-laki kehilangan 20-30% dan wanita 30-40% dari puncak massa tulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya 2 tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh. Fungsi sendi dapat berupa menghubungkan 2 tulang, memberi struktur, serta membantu otot untuk menggerakkan tulang.
Setidaknya ada 3 macam sendi yang menghubungkan tulang-tulang manusia, yaitu sendi synarthrosis, amphiarthrosis, dan diarthrosis. Masing-masing sendi tersebut memiliki fungsi tersendiri bagi tubuh, sehingga Anda dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Synarthrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh dari sendi mati yakni sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura, serta gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. 2. Amphiarthrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan pergerakan, walau sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satu terdapat pada ruas tulang belakang, serta simfisis pubis pada pinggul. 3. Diarthrosis atau sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerak dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Macam-macam sendi gerak. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher yang bisa memutarkan kepala. Yang kedua, sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana membantukan menggerak tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan sendi di bagian siku-siku. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dan jari tangan. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk bergerak gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Contoh sendi peluru pada manusia yaitu di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya sendi pada bahu yang menghubungkan tulang balikat dengan tulang lengan. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.